Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala dawam, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla yang menciptakan manusia beraneka rupa dari masa ke masa, menciptakan perubahan demi perubahan sehingga kita hidup di zaman yang serba insan. Semoga iman menjadi pegangan dan akidah terselamatkan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada ruh junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita semua. Akhlaknya paling agung dan mulia, menuntun kita umatnya dari alam penuh kegelapan menuju alam yang terang benderang disinari cahaya iman dan Islam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para hadirin yang berbahagia, dan yang saya banggakan teman-teman sahabat Fasi yang luar biasa. Hadirin yang berbahagia, sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita hidup di zaman yang serba teknologi. Semua serba cepat dan kilat, informasi padat dan akurat, komunikasi semakin mudah dan tanpa batas. Tanpa tatap muka, urusan-urusan menjadi berubah. Dari dunia nyata beralih ke dunia maya. Kemudahan-kemudahan terus kita rasakan dan menuntun kita melakukan perubahan. Namun sayang beribu sayang, kemajuan teknologi juga ibarat pisau bermata dua. Di samping mendatangkan keuntungan, oh ternyata teknologi juga mendatangkan kemudaratan. Ibarat hutan belantara atau samudra yang terhampar luas. Jika kita ceroboh menggunakannya, tak punya ilmu mengharuminya, niscaya kita akan tersesat dan tenggelam di dalamnya. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah agama yang saya beri judul Bijak dalam Bermedia Sosial. Hadirin pendengar yang berbahagia, saat ini teknologi memfasilitasi umat manusia semakin mudah menjalin komunikasi hanya melalui perangkat di genggaman tangan kita, yakni bernama handphone. Tidak pandang agama, wilayah geografis maupun suku bangsa, kehadiran teknologi kini berkembang dan merajalela. Hanya hitungan detik kita sudah bisa berinteraksi dan berkirim pesan melalui tulisan, gambar, dan suara ke berbagai belahan dunia. Hadirin yang berbahagia, Islam bukanlah agama yang anti perubahan. Namun prinsip-prinsip kebenaran tidak boleh dilanggar dan diabaikan. Semestinya kita menyikapi media
sosial tak lebih dari sebatas wasilah ataupun alat. Media sosial sebagai wasilah bukan goyah. Mengapa demikian? Sebagaimana pisau yang bermanfaat digunakan untuk memasak dan merugikan bila dipakai untuk melukai orang lain. Begitu pula dengan media sosial. Jika kita tidak cerdas menggunakannya, maka bisa tersesat ke dalam kerusakan demi kerusakan. Hadirin yang berbahagia, banyak kita lihat dan saksikan media sosial kini menjadi ajang pamer dan bangga-banggaan, mencari popularitas dan pencitraan. Lebih ironis lagi, media sosial juga menjadi arena caci maki, menggibah dan menfitnah. Bahkan tak jarang terjadi debat kusir di sana sini, saling merendahkan dan menjatuhkan. Berita bohong disebarluaskan sehingga terjadi pertengkaran dan permusuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan tuntunan agama kita yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhlah dari banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang saling menggunjing yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Hadirin yang berbahagia, sadarkah kita hanya berbekal jari tangan, pikiran bisa keruh dan kejam, persahabatan berubah menjadi permusuhan. Pornografi dan pornowaksi merusak tatanan bangsa. Judi dan game online merusak tatanan keluarga. Betapa rusaknya, betapa hancurnya jika hal ini kita biarkan merajalela. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan bahwa lisan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu lidah yang berada di dalam mulut dan lidah yang berupa kalam atau pena. Pena dalam konteks hari ini bisa diidentikan dengan media sosial yang memiliki peran yang sama, yakni memproduksi tulisan yang pengaruhnya bisa negatif maupun positif. Dengan demikian, sikap bijak kita terhadap media sosial merupakan ikhtiar kita untuk menjadi muslim yang baik. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimina min lisanihi wa yadihi.
muttafaqun alaih. Artinya seorang muslim adalah yang tidak melukai saudara muslim lainnya, baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Hadirin yang berbahagia, sebagai alat atau wasilah, media sosial merupakan perantara kebaikan-kebaikan. Melalui media sosial, seseorang mudah bersilaturahim meskipun berbeda wilayah maupun kota, bisa mempersatukan yang semula terpisah, memberi ruang komunikasi yang semula tanpa kabar, hingga menjadikan media sosial sebagai media syiar yang mencerahkan dan mendidik umat, menumbuhkan potensi dan bakat pemuda, sehingga mereka berkarya dan berkreasi, menebar kebaikan dan kebermanfaatan. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya dalam bermedia sosial, mari benar-benar menguasai bukan dikuasai. Mari cerdas mengendalikan diri, bukan dikendalikan. Mari belajar menebar manfaat, bukan mudarat. Mari syiarkan nilai-nilai kebaikan, sehingga kita selamat dan terjaga, tidak terperosok pada perbuatan sia-sia dan menjerumuskan. Hadirin yang berbahagia, di akhir ceramah ini saya menyimpulkan bahwa ada dua sikap cerdas dalam bermedia sosial. Yang pertama, kita harus menyadari betul bahwa ia tidak lebih dari sebatas wasilah, perantara atau alat. Kehadiran ini akan mendorong kita untuk tidak terbuai dan lalai, melainkan kita fokus pada apa pokok tujuan penggunaan. Yang kedua, kita harus menjadikannya sebagai sarana yang tidak hanya baik tetapi juga bermanfaat, tidak menimbulkan kemudaratan berbagai pihak. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua teguh dalam keimanan dan mampu mendudukkan diri secara proporsional dan menebar kemanfaatan bagi manusia dan alam sekitar. Demikian ceramah agama yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Jalan-jalan ke Merastagi, jangan lupa membeli stroberi. Dengan berkembangnya teknologi, jangan sampai kita merugi. Assalamualaikum